wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih dengan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan kita hadir bersama-sama di panggung seni dan pada seni menggunakan ini dalam keadaan sehat walafiat dan berangkat pengajian Jumat dan mana komunitas komunitas Syarif Harapan mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menjalannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengisi pengajian kita pada hari ini adalah Pak Ustaz Haji Muhammad Nizar, di mana pengajian kita pada hari ini berjudulkan dengan tema Husnul Khotimah. Jadi siapkan pertanyaan. Jika ada pertanyaan nanti bersama-sama lah kita bertanya kepada Pak Ustaz. Baiklah, kita ambil waktu dan tempat berpuasa dengan kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Desa Kampung Harapan dan yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Semoga kita semua mendapatkan rahmat ampunan dan digolongkan menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita sampaikan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sedikit saya mau menyampaikan tentang bagaimana kita ini mendapatkan husnul khotimah. Jadi kita yang masih hidup nih, sebenarnya yang paling kita khawatirkan itu adalah saat akhir ajal kita. Sebenarnya hidup kita ni walaupun taklah kaya gitu, taklah senikmat orang-orang yang diberikan kelebihan, punya pangkat, jabatan. Ya, walaupun tak seperti itu hidup kita ni, kalau ujungnya akhirnya husnul khotimah, itu lebih baik daripada yang punya segalanya, ya, punya kelebihan, tapi na'udzubillah yang akhir riwayatnya mereka mendapatkan su'ul khatimah. Nah, maka dari itu kadang kita ni lupa gitu kan dengan tujuan hidup kita. Memang dunia ni memang melupakan, lalai, sehingga orang berlomba-lomba, berebut-rebut macam mana hidupnya
nikmat. Macam mana hidupnya sedap, senang, baik. Pokoknya dia apapun yang dia kejar itu yang mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Pokoknya senang. Tapi kebanyakan kita ni lupa. Ya. Kalau dia hanya minta atau ingin hidup senang tapi lupa macam mana matinya senang. Ya, tentu yang paling bagus hidup senang, mati juga senang. Hidup nikmat, mati juga nikmat. Nah, ini yang perlu sama-sama lah kita ini menyadari. Kita kadang lupa ke arah situ kan. Asyik aja, duit asyik aja. Pokoknya nak itu nak ini, lupa dia bahawa ada saatnya semua tu akan dia ditinggalkan. Ya, artinya kita hidup ni memang dunia ni tempat tinggal kita. Sementara karena sementara maka dunia ini akan jadi tempat kita meninggal. Ya, hidup sementara, hidup dunia ini tempat meninggal, ada lagu itu. Jadi memang apapun yang kita kumpulkan, yang kita hitung-hitung, semua itu pasti akan sirna, akan hancur, punah, kecuali yang memang diniatkan untuk amal soleh. Itulah yang agak dekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka dari itu pada pagi hari ini ada beberapa yang mungkin saya nak berbagi, karena saya termasuk juga yang berusahalah ke arah sana agar bagaimana hidup kita ini di saat akhir riwayat hidup kita ini bagus, atau yang kita sebut dengan husnul khatimah. Jadi husnun itu artinya bagus, khatimah akhir. Ya, akhir. Jadi husnul khatimah itu akhir hidup kita ini husnun, bagus. Kebalikannya su'ul khatimah. Su itu bahasa Arab artinya buruk. Khatimah akhir hidup. Jadi orang yang mendapatkan su'ul khatimah berarti akhir riwayat hidupnya saat ajalnya buruk. Maka dari itu, kenapa ada doa gitu kan? Minta dan berlindung. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau husnal khatimah, dan aku berlindung kepada Engkau dari su' khatimah. Itu doa, salah satunya gitu. Nantilah saya kasih tahu lagi doa-doa yang lain. Nah, Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang perlu kita ikhtiarkan, kita usahakan agar hidup kita ini husnul khatimah nanti saat ajalnya. Yang pertama, ini sebenarnya paling berat. Saya mulai yang paling berat dulu lah, baru yang gampang-gampang. Ya. Yang paling berat, yang pertama adalah husnuzon. Sama-sama husnul, jauh ujungnya beda. Zon. Kalau tadi kan husnul khatimah, kalau sekarang husnuzon. Husnuzon. Apa arti husnuzon? Husnul tadi artinya baik atau bagus. Zon artinya prasangka. Jadi orang sering nyebut berbaik sangka. Kepada siapa kita husnuzon ini? Baik kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk. Hendaknya banyak-banyak husnuzon. Ya, banyak-banyak husnuzon. Macam mana husnuzon itu kepada Allah?
Husnuzon kepada Allah ni yang termasuk juga susah. Husnuzon kepada Allah memang dianjurkan selama kita hidup, bahkan sampai menjelang kita meninggal pun kita dianjurkan, disuruh untuk husnuzon kepada Allah. Kita misalnya dikasih sakit gitu kan, macam mana cara berbaik sangka sama Allah dengan sakit tu? Dibuatlah macam mana caranya gitu. Ulama mengajarkan bahawa orang yang sakit itu, memang ada hadisnya, akan menggugurkan dosa. Ini kalau dia sabar dengan sakit itu habis dosanya itu, dosa-dosa kecil itu, ya, digugurkan sama Allah. Memang tubuhnya lemah, pucat, gitu kan. Kemudian dosa-dosanya diambil. Nah, di saat dia sehat, yang tadinya pucat Allah kembalikan menjadi cerah ceria lagi, yang tadinya lemah tubuhnya menjadi kuat lagi. Nah, cuma satu yang tak dikembalikan sama Allah, yaitu dosanya. Dosanya tetap diambil, dicabut, tapi tak dibalikkan. Artinya orang yang sakit itu dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu kalau dia sabar. Nah, kalau kita nak berfikir baik sangka sama Allah begitu. Aku ni mungkin dikasih sakit ni mungkin banyak dosa aku ni. Memang betul bang, kita ni banyak dosa bang. Ya. Aku ni banyak dosa. Mungkin barangkali dengan sakit aku ni Allah nak bersihkan dosa aku. Itu aja fikir. Ya. Atau baik-baik sangka yang lain yang bisa kita bisikkan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu. Ya, mungkin kita tak tahu hikmahnya. Yang paling amannya Allah Maha tahu kenapa aku dikasih sakit. Mungkin ada hal yang lebih baik yang akan aku dapatkan nanti. Itu paling gampangnya gitulah husnuzon. Nah, kalau kita sebaliknya berburuk sangka dengan sakit ini, nah, ini bisa jadi kufur sebenarnya, kufur nikmat. Contoh nih, orang dikasih sakit, geluh dia, protes, dia bilang kenapa aja sama Allah itu, ya Allah, ngapa kau kasihkan aku ni sakit macam ni? Dia bilang kenapa aja itulah termasuk kufur nikmat, protes terhadap takdir Allah. Jadi kan berarti ada buruk sangka ya, ada unsur buruk sangka di saat dia bilang kenapa. Jadi memang apa-apa pun yang menimpa kita itu memang sebaiknya jangan tanya kenapa. Maka dari itu ridho yang paling aman tuh. Ridho tu ya terima je lah. Ya. Terima je lah. Apa hikmahnya Allah tahu. Nah, itu paling aman. Kalau kita ditipu apa pun, entah ditipu misalnya kehilangan gitu kan. Ya. Apalagi ditimpa yang sangat memberatkan, misalnya kehilangan orang-orang tercintanya, misalnya suami kehilangan istri, istri ditinggal suami meninggal gitu kan, atau ibu bapa orang tua ditinggal anak yang paling dia suka meninggal gitu. Karena kan kita ini tak kuat kadang itu, ada macam nada-nada protes gitu sama Tuhan. Ya Allah, kenapa secepat itu kau memanggil? Nah, itu udah protes tuh. Ya, itu udah termasuk kufur nikmat. Jadi kalau dikasih apapun sama Tuhan, tak usah bilang kenapa. Baik. Ya, tak usah bilang kenapa. Seolah kita protes dengan takdir Allah. Jadi itu sajalah. Bahkan ada orang yang saking ridhonya ketika ditimpa musibah kematian macam tu, malah dia mengucapkan alhamdulillah. Ini orang yang sabar tingkat tinggi ini. Ditimpa musibah alhamdulillah. Jarang-jarang itu kan, biasanya kalau dapat nikmat baru alhamdulillah. Ini dapat musibah alhamdulillah. Aneh, tapi boleh kata ulama. Alhamdulillah itu maksudnya di sini bukan berarti apa yang ngejek pula gitu kan. Alhamdulillah
matilah kau. Bukan gitu. Suka aku kau mati ya gitu. Bukan. Ya. Alhamdulillahnya kalau kita tengok ya artinya gitu ya. Alhamdulillah segala puji lillahi hanya untuk Allah. Jadi kita memuji Allah tuh maksudnya ada hikmah yang kita tak tahu. Ya. Kita berpikir mungkin ujian ini taklah seberat yang aku pikirkan. Mungkin ada orang yang lebih berat dari aku diuji macam ni. Jadi gitu. Alhamdulillah masih segini gitulah aku diuji gitu. Alhamdulillah gitu. Mungkin ada orang yang lebih teruk dari aku diuji. Ya, tapi tetaplah ketika dapat musibah itu juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Itu dianjurkan ya. Kami ini milik Allah. Ngaku bahwa semua yang Allah beri itu memang milik Allah, dan wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ini memang ya berat ya untuk kita latih setiap hari. Tapi kalau kita terbiasa bagus tuh. Kalau terbiasa bisa-bisa kita jadi wali Allah. Ya, jadi kekasih Allah. Orang yang makrifat kan gitu. Selalu macam dia komunikasi sama Tuhan, tapi komunikasinya itu baik. Ya, memang tak pernah protes. Para wali-wali itu mana ada protes. Macam ada corona, macam mana ada protes. Kalau kita kan keluar sana sini kan, gila lah coronanya habis. Nak keluar pula Omicron. Gitu kan. Orang lah 8 tahun macam penat orang kan. Baru Delta Omicron pula nak keluar gitu. Ya Allah, gitu kan. Kita ini namanya makhluk kita kan. Kadang terlepas kita kan ngeluh-ngeluh gitu. Ya, kalau ngeluh gitu kan memang orang awam macam kita je. Wajar gitu kan. Tapi bagi wali itu tak wajar. Bagi orang yang wali Allah, ya, ngeluh-ngeluh dengan corona tak wajar. Mereka itu dalam Quran dikatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Itu dalam surat Yunus itu. Apa ciri-ciri wali Allah? Ciri-ciri wali Allah itu salah satunya tidak takut dengan apa yang akan terjadi dan tidak bersedih dengan yang sudah terjadi. Jadi kalau ada di antara bapak ibu nih yang tak takut dengan Omicron yang datang, ya, dan tak bersedih dengan yang sudah terjadi ya, banyak meninggal kan, ya, maka wali lah tu, wali Allah lah tu, ya, atau jangan-jangan memang tak peduli kan, tak kira apa, tak kelayan gitu, kelayan lah gua corona tak corona, tak. Ada juga mungkin macam tu ya. Nah, tapi memang perlu ya. Kita ni, ya paling tidak kita punya bukanlah wali gitu kan. Paling tidak ngikut-ngikutlah kita sikit-sikit apa yang dilakukan oleh para wali itu. Macam tadilah berbaik sangka terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita tak tahu juga ya. Kalau kita hitung-hitung kan usia kita ni lah 40. Ya, dari kecil kita ni hidup sampai umur 40, baru dikasih corona 2 tahun. Berarti 38 tahun kita enak-enak kan? Makan enak, makan sedap. Baru 2 tahun. Jadi pun alhamdulillah larga gitu kan. Nah, begitulah, itulah yang dipikirkan oleh Nabi Ayub alaihi salam ketika dia dikasih sakit sampai 8 tahun. Memang sakitnya Nabi Ayub itu lebih dari corona tuh. Dari penyakit apapun, ya, habis badan dia, tulang sampai tinggal tulang begitulah. Orang tanah dekat yang banyak virus juga lah modelnya. Hanya istrinya saja yang ya, tetap setia menjaganya, walaupun itu boleh dikatakan virus. Ya, kadang virus ini bisa jangkit, bisa tidak juga. Ya, buktinya bahaya pada virus tak terjangkit pak istri. Gitu. Nah, tapi Allah akhirnya dengan kesabarannya. Ya, Nabi Ayub bilang ke istrinya, ngapa kau tak minta sembuh aja sama Allah? Kau kan Nabi. Kata istri. Kira tak tahan juga istri kan, anu jaga rawatnya.
Apa kata Nabi Ayub? Aku ni lah dikasih umur puluhan tahun, baru dikasih sakit 7-8 tahun ni, tak pantas bagi aku ngeluh. Ada sebelum-sebelumnya lah puluhan tahun aku ni dikasih kenikmatan, kekayaan, anak banyak, ladang, sawah, semua. Jadi Nabi Ayub tu sebelum dia sakit tu apa dia punya? Anak keturunannya Masya Allah banyak sekali. Tiba-tiba habis semua, tinggal badannya. Itu dengan kesabarannya, dan waktu itu Nabi Ayub pun minta sama Allah pun malu-malu untuk minta sembuh. Bahasanya cuma, ya Allah, aku sedang sakit, gitu kan? Aku sedang dalam keadaan susah. Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu aja doanya. Macam malu-malu nak minta sembuh. Tapi Allah tahu, akhirnya Allah sembuhkan Nabi Ayub. Dihentakkan kakinya ke lantai, keluarlah tiba-tiba air yang jernih dan dingin. Nah, dari situlah dia minum air itu, dia mandi dengan air itu. Tiba-tiba tubuh yang tadi sakit, urus, betam, tinggal tulang tadi itu berubah langsung menjadi kekar, tampan, bahkan lebih tampan dari sebelum sakit. Sampai orang rumah tak kenal siapa ni, sakit tampannya. Nah, itulah balasan orang yang sabar terhadap takdir Allah. Ridho dia, tak ada banyak protes, ya. Nah, tentu kalau kita bisa dikasih sakit menjelang ajal kita, bagus, ya. Husnuzon sama Allah. Jadi husnuzon aja terus. Mungkin barangkali aku ni banyak dosa, sehingga sebelum aku ni jumpa sama Allah, aku ni dibersihkan dulu. Makanya aku dikasih sakit, kan? Sampailah dia nanti ajal, sakaratul maut, dia tetap ridho, sabar, gitu kan. Maka insya Allah orang seperti ini akan meninggal husnul khotimah. Ini yang berat katanya saya kasih tahu kamu. Dan memang saya pun masih belajar, masih berikhtiar macam mana caranya agar keputusan Allah apapun kita husnuzon. Itu husnuzon kepada Allah. Kalau sesama makhluk, ya sama juga. Ya, kita hendaknya lebih banyak husnuzon. Cuma dengan makhluk ni memang, ya kita ni maklum lah ya, namanya setan tu ada je bisik-bisik yang tak bagus ya, di hati kita tu. Contohlah kita ni, orang tak buat salah dengan kita lah. Contoh, Bapak Ibu kalau tengok leha lewat, pernah tengok Pak? Saya hampir tiap hari dah lewat depan. Bahkan dekat pagi tu buang air gitu. Maaf ya. Kadang kita nengok lihat berjalan bawah. Ada gitu kan dalam hati kita, apalah dia. Mungkin kita bilang tak mandi badan danau. Ya kan? Ada yang kita fikir gitu kan dalam hati kita, padahal dia tak ada salah kita. Cuma lewat ya. Cuma lewat dia. Dia sama-sama makhluk Allah, sama-sama manusia. Allah ngasih lihat macam tu ujian buat kita ni. Sebenarnya ujian buat kita ni yang normal. Jangan sampai terhadap makhluk Allah yang begitu tu kita malah merendah, sombong. Tu latihan sombong tu tengok lihat. Ya, latihan dia tak sombong. Ya. Jadi macam mana bagusnya kalau tengok leha? Kita dibuatlah banyak sangat macam mana cara. Kita bilang, ya Allah, dia juga sesama makhluk Engkau. Ya, dia juga manusia sebenarnya. Tentu tidak ada yang sia-sia. Kenapa leha macam tu, gitu kan? Fikirlah yang baik-baik. Aku ni masih normal ni, kalau buat salah kena dosa. Kalau dia nak buka baju pun takkan berusaha, gitu kan? Artinya dosa leha tak ada lagi gitu selama dia istilahnya ada akal kan? Macam kita ni tiap hari dosa kena terus. Akhirnya kita berbaik sangka sesama yang paling rendah sekali. Kita begitu akhirnya. Nah, ini perlu latihan. Itu manusia. Kalau makhluk macam mana? Kalau makhluk samalah kita ni. Tengok anjing lewat. Anjing hitam berbuap lah tu. Ya.
Anjing lewat, kurus, hitam, berkudes, lewat depan rumah kita. Dia cuma lewat aja, dia bukan nak ganggu. Tapi tak kenapa tangannya ngadip batu. Tak kenapa tangannya refleks kali batu, dia lempar. Dia tak ada salah, dah cuma lewat aja dia tu padahal. Nak kita lempar. Mungkin dalam hati kita, apalah kau ni anjing berdanuh. Lewat-lewat depan rumah. Akhirnya kan kita menghina makhluk Allah. Jadinya begitu. Ada biarlah dia lewat, rasakan tak ganggu kita. Ya, dia sakit macam tu kita pun tak ada minta dia kan. Tak ada. Memang begitulah takdir Allah. Jadi wajar dunia ini kenapa ada yang normal dan yang tak normal itu wajar, itu ujian bagi yang kita normal. Ya, nanti berpikirlah positif apapun berbaik sangka terhadap makhluk Allah. Ini susah aja macam yang tak salah aja kita sampai berburuk sangka itu, apalagi yang salah sama kita. Nah, sebenarnya keluar dalam hati kita kan, kau ni jahat, kau ni apa, itulah keluar sebut. Habis itu bang berat berat. Ya, maka dari itu kenapa ada sahabat Nabi yang amalnya sikit, ya, artinya tahajud jarang, puasa jarang, cuma rajin jamaah aja, ya, bayang rajin jamaah. Walaupun jarang macam itu, tapi ahli surga. Oh ternyata hatinya bersih. Jadi setiap malam tu dia tak pernah dendam dengan orang. Ya, siapapun yang pernah berbuat sama dia itu tak pernah dia dendam. Maka dia maafkan. Dan susah pada dia. Ya, maka wajar kalau di akhirat nanti yang akan selamat tu qalbun salim illa man aqallaha biqalbin salim. Itulah yang akan selamat nanti. Oke, jadi yang pertama ni yang berat ya. Nah, saya pindah yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua ni sebenarnya wirid ya, lebih kepada wirid lah. Wirid atau bacaan macam mana biar kita ni meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagus ya itu. Bacaan-bacaan yang perlu kita amalkan agar diri kita di saat ajal nanti diselamatkan, meninggalnya bagus, bahkan ada jaminan surga. Yang pertama adalah bacalah ayat kursi setiap habis sholat fardu. Memang ada hadisnya. Man qara'a ayat al-kursi, siapa yang baca ayat kursi dubura kulli salatin maktubah, setelah selesai salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga illa an yamut, kecuali menunggu kematian. Artinya orang yang baca ayat kursi itu kalau mati surga. Ya, kalau dia baca setiap habis sholat fardu, baik sholat berjamaah atau sendiri, jangan lupa baca ayat kursi. Semua lah hafal, saya kira mudah lah, tinggal kita nak hafalkan atau tidak. Ya, ini yang mengatakan Nabi, ikhtiarkan sesibuk apapun baca ayat kursi habis sholat fardu. Syukur-syukur kalau di masjid itu biasanya ada wirid, zikir yang sekaligus imam membaca ayat kursi ya, jadi kita ingat. Itu yang pertama. Ini sebenarnya yang paling ringan. Kemudian berikutnya yang agak berat sedikit untuk diamalkan, yaitu membaca surat Al-Mulk. Kapan dibaca? Setiap malam. Ya, malam itu dimulai dari habis maghrib sampai subuh. Ya terserah mau membacanya habis maghrib, habis isya, menjelang tidur, atau bangun tidur. Yang penting malam. Ya, asalkan bukan tidur kesiangan.
Kalau kesiangan tidur lepas subuh itu bukan malam lagi, itulah fajar. Ya. Nah, jadi bacalah Al-Muluk yang hanya 30 ayat ya, juz 29. Syukur-syukur hafal loh. Nah, itu surat-suratnya kenapa anak-anak santri kami itu disuruh hafal supaya jadi wirid harian juga nanti kalau di sudah tak di pondok gitu kan. Malam-malam baca Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-'azizul ghafur. Sampai dalam menit kalau lancar. Ya baca itu tadi surat apa fadilahnya siapa yang baca surat Al-Muluk setiap malam. Ya, siapa yang baca surat Al-Muluk setiap malam, mana Allah min azabil qabri, maka Allah akan menghalanginya dari azab kubur. Dari azab kubur. Memang ada beberapa orang yang tak disiksa nanti di kubur. Salah satunya yang rajin baca surat Al-Muluk. Kemudian yang meninggal di hari Jumat. Orang-orang yang meninggal pada hari Jumat di kuburnya tak disiksa karena dapat kemuliaan hari Jumat. Tapi jangan pula bunuh diri hari Jumat. Saking nak mati hari Jumat bunuh diri suntik. Ya, nah itu konyol bukan mati betul. Ya, karena bunuh diri itu termasuk bagian dari kekafiran, putus asa dari rahmat Allah. Padahal itu dosa besar. Dosa besar termasuk bunuh diri. Nah, kemudian orang yang mati syahid akhirat, apalagi syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat saja, ada syahid dunia akhir. Mati syahid dunia akhirat itu yang berperang, mengangkat senjata melawan orang kafir, disebut mati syahid syuhada. Tapi kalau syahid akhirat ini, walaupun dia tak berperang tapi disebut syahid. Macam orang yang menuntut ilmu, meninggal atau syahid. Orang yang terbakar, tenggelam, tertimpa, ibu-ibu yang melahirkan meninggal. Betul syahid tu. InsyaAllah tidak akan disiksa. Nanti tenggelam masuk tu. Ya. Nah, itu termasuk yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati, kan masuk mati kena wabah penyakit. Ya. Kena wabah, lalu wabahnya taun, mematikan. Mematikannya itu 99%. Kalau lah kena itu mati lagi. Kalau corona kan kalau kena baru 2% aja. 2-3% daya mematikannya. Lebih teruk lagi SARS, MERS gitu kan. Sampai di atas itulah bahkan ada 50%. MERS. Jadi kalau kena wabah meninggal syahid. Jadi itulah rahmatnya kita ni umat Nabi Muhammad. Ada mati-mati yang tak berperang tapi mati syahid. Tapi itu syahid akhirat. Kalau syahid dunia itu dia nampaknya macam berperang tapi dia niatnya salah untuk jadi pahlawan supaya dipuji orang. Itu syahid dunia namanya, itu tak bagus. Kemudian wirid yang berikutnya yang boleh kita amalkan, dan ini saya kira tak mudah ya, ini lebih berat, yaitu membaca sholawat. Rutin membaca sholawat sebanyak-banyaknya setiap hari. Kalau perlu sehari 1000. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah mengamalkan sholawat satu hari 1000 kali, Masya Allah, beruntunglah. Ngapa beruntung? Ada kata Nabi, siapa yang baca sholawat, ya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyam, siapa yang baca salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan langsung bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah langsung bersalawat kepadanya. Maksudnya Allah kepada kita itu berarti ngasih rahmat, ampunan.
Ya, 1000 kali. Kalau 100 kali 10 berarti 1000. Pokoknya kelipatannya 10, 10, 10. Nah, siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, ya, maka dia tak tersentuh api neraka. Bahkan di hadis yang lain dikatakan, lam yamut, siapa yang baca salat 1000 kali rutin, dia tidak akan meninggal sebelum hatta yubasyyaru lahu bil jannah, dia dikabarkan berita gembira bahwa dia masuk surga. Jadi sebelum orang itu meninggal, dialah diperlihatkan surga. Dia nampak surga oleh dia. Ya. Jadi kalau orang rajin bersolawat, tiba-tiba hari itu dia nampak itu, seperti dia melihat surga, berarti hari itu mati lah dia. Ya. Tak lama mati lah dia. Ada deh, memang sudah dijanjikan gitu, akan melihat surganya Allah. Bahkan dia dikatakan juga orang yang banyak-banyak bersolawat ini nanti ketika sakaratul maut, Nabi akan hadir bersama dia. Wallahu a'lam. Siapa di sini mungkin yang pernah nengok Nabi dalam mimpi, maka itu kabar gembira bahwa dia insyaallah ada di surga. Nah, termasuklah saat sakaratul maut, Nabi datang, jumpa, nengok, masya Allah. Kalau lah Nabi itu apapun pokoknya jadi baik, walaupun kita ni degil, ya, degil. Kenapa? Dengan hadirnya Nabi itu akan menggembirakan buat orang yang sakaratul maut. Nabi itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Kita tahu kan Nabi Yusuf itu kan paling ganteng ya? Paling ganteng. Tapi ternyata Nabi Muhammad itulah yang paling ganteng. Muhammad paling ganteng di antara nabi-nabi yang ada. Kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di saat beliau inilah dipermainkan gitu kan sama wanita-wanita yang ada di Mesir waktu itu, seorang pejabat Zulaikha. Jadi Zulaikha ini memanglah lama tergila-gila dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari itu saat dia ingin menggoda Nabi Yusuf kan dikunci kamar gitu kan, ternyata kepergok sama suami gitu. Tapi akhirnya yang salah istrinya, karena waktu diperiksa baju Nabi Yusuf itu sobek, koyak di bagian belakang. Nah, logikanya kalau seorang laki-laki sobeknya di belakang seolah ditarik sama wanita. Nah, tapi kalau sobeknya di depan, gitu kan, berarti wanitanya yang memberontak tak mau gitu kan. Nah, itu logikanya ada tuh di dalam surat Yusuf. Akhirnya istrinya lah dianggap sudah bersalah. Tapi karena mungkin tak suka, tak senang, nah, gitu kan. Tapi tetap suka di Zulaikha. Akhirnya kabar tentang perselingkuhan gitulah seorang pejabat, istri pejabat dengan anak hamba sahaya, ya, budak ini ya, budaknya gitu. Nabi Yusuf itu budak hamba sahaya yang dibeli oleh pejabat ya, Kitfir namanya. Jadi ngenyek gitu, bahasanya ngejek lah orang-orang pasar, terutama wanita-wanita di Mesir waktu itu ya, bahasanya gitu. Apalah kata istri pejabat, pokoknya gitulah gosip. Masak sama pembantunya enggak gitu kan. Gitulah. Panas dia kuping Zulaikha, dia kan dengar dia tuh. Jadi gosipin, nyinyirin, ada goreng-goreng lah sama orang-orang dekat luar sana. Akhirnya diundang lah ibu-ibu tuh yang kata-kata tuh. Suruh datang ke istana. Undang kan. Nah, pas diundang, dikasih tempat duduk yang bagus dan disuguhkan buah-buahan. Ya. Nah, kemudian biasalah buah-buahan tuh diberi pisau agar dia potong sendiri gitulah, buah apel. Di saat dipersilahkan untuk
memakan buah. Oke. Semacam makan ini pakai protokol. Ayo silakan semuanya makan. Ya buahnya diiris, buka dulu. Nah, saat mereka ngiris buah itulah Nabi Yusuf disuruh keluar sama. Ya, qala khruji alaihi. Qala tikhruji alaihi, kata istrinya Kifir ini, kata Zulaikha, Yusuf kau keluar. Ya. Di depan mereka. Jalan Nabi Yusuf ini, pokoknya kada disuruh itu kan dia ini budak bukan siapa-siapa. Berjalan aja dekat depan undangan ibu tuh. Jalan gitu macam mana kawan. Sekali dia keluar gitu, tadinya dia asik ya motong buah, nengok buah. Matanya langsung tak berkedip. Nengok Nabi Yusuf lewat. Macam patung. Ya, pokoknya gitulah. Ditengoknya gitu tak ada berkedip. Saking indahnya tampannya Nabi Yusuf, wanita-wanita itu tak berkedip. Tengok gitu kan. Nah, tak saja tangannya yang dipotong bukan buah. Bukan tangannya. Itu pun sadarnya pas Nabi Yusuf lah masuk. Budangan tangan. Ini saking itu. Quran bilang itu kan berarti saking gantengnya banget. Nabi Yusuf sampai wanita-wanita tak bisa. Ya, ngelak bisa tak bisa berkedip. Nah itu salah satu mukjizat Nabi Yusuf dengan gantengnya. Nah, ternyata Nabi Muhammad itu lebih ganteng kata ulama. Ya, nah maka dari itu kalaulah Nabi Yusuf saja membuat tangan ini tak sakit saat diiris, bagaimana kalau Nabi Muhammad hadir gitu kan? Nah, gitulah. Di saat kita sakaratul maut, yang mana sakaratul maut tuh sakitnya ibarat ditusuk pedang sampai 70 kali tusuk. Sakit. Ini cuma beberapa kali lah nih kalau ngiris. Namanya orang sakaratul maut sakit. Karena Nabi Muhammad hadir bersama dia, dengan melihat wajah Nabi Muhammad saja hilang semua sakit. Maka insya Allah orang yang banyak salawat ketika dia sakaratul maut, ya datang Nabi Muhammad, walaupun sebenarnya sakit sakaratul maut itu karena nengok Nabi Muhammad, sakaratul mautnya jadi ringan, bahkan tak terasa. Inilah Bapak Ibu beberapa di antaranya amalan ya supaya kita ini selamat lah ini, selamat. Ajang kita ini bagus, ya husnul khotimah. Nah, tentulah saya bukan yang paling bagus mengamalkan, saya juga sama-sama berikhtiar untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan. Ya tentulah itu yang lebih pantas patut. Nah, semoga kita diberikan Allah inayah, taufik, hidayah untuk bisa mengamalkan apa-apa saja yang pernah kita pelajari ya, wabil khusus pada pagi hari. Insyaallah amin ya rabbal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari setengah jam saya sampaikan ini. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tak ada kita tutup saja dengan doa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Bapak Ibu, kami persilakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz pernah bilang katanya kalau kita meninggal hari Jumat lepas siksa kubur, kecuali yang bunuh diri. Gini Pak, kemarin ada saya dengar atau baca di HP seorang narapidana yang katakanlah gembong narkoba, dia dieksekusi mati. Mungkin kena Pak Hakim tuh, mungkin orang Islam, mungkin sebaiknya yang kita eksekusi ini kita eksekusikan hari Jumat. Kita tahu kan di hari Jumat kan lepas bisa kubur kan? Itu bagaimana hukumnya Pak? Apakah betul orang yang telah terlibat dosa besar tadi, gembong narkoba tadi bisa lepas dari azab kubur tadi? Karena dia dieksekusi pada hari Jumat sesuai dengan putusan hakim juga. Itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua gini Pak, masalah sholat qabliyah. Sering Pak Ustaz menyampaikan saya sebaiknya sholat qabliyah dilaksanakan di rumah Pak ya. Terus pertanyaan saya gini Pak, di satu kita dituntut sholat tepat waktu Pak ya.
Jadi begitu imam takbir, kita sebagai makmum di belakang imam tuh begitu takbir Pak. Sebagai contoh saya nih Pak, saya dekat rumah masjid Pak ya. Kadang-kadang ini nama kadang-kadang ini tak sering masjid sekali Pak ya. Terlambat bangun, kadang-kadang udah azan hampir selesai baru terkejut. Jadi demi untuk mengejar syarat tepat waktu tadi Pak, syarat qabliyah, saya bingung apakah saya melihat qabliyah dulu, tapi nanti takut pula imam sudah takbir Pak ya. Jadi kalau kita dengar ceramah-ceramah syarat apa tuh qabliyah itu pahalanya bumi serta isinya. Jadi yang mana Pak? Kalau saya mengejar yang syarat imam dulu, di belakang imam dulu, cepat dulu, tepat waktu, atau saya mengejarkan syarat qabliyah dulu? Itu ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang betul dalam kitab Tanqihul Qaul itu dikatakan orang yang meninggal hari Jumat itu akan bebas bara'atun ya dari azab kubur. Itu dikatakan demikian ya, dalam hadis itu. Bagaimana kalau orang itu, tentulah orang Islam ya, itu orang Islam. Kalau orang kafir tak berlaku, ya, tak berlaku. Kalau orang itu berdosa macam mana? Gitu kan? Berarti apakah langsung dosanya habis gitu saja, tak disiksa, atau macam mana? Ada ulama juga berpendapat kalau orang itu banyak betul dosanya, dia meninggal hari Jumat, dia disiksa tu tetap tapi sebentar aja. Habis tu dah ya bebas sampai jelang hari kiamat. Jadi orang yang ada memang mungkin yang parah gitu dosanya, tetap disiksa tapi sebentar gitu. Nanti selebihnya dia bebas. Itu yang saya tahu. Kalau macam cerita tadi ya, narapidana kan dihukum mati, diambillah hari Jumat. Macam mana ni? Payah juga ya. Kita tak tengok dalam kubur tu apakah disiksa atau tidak. Cuma Nabi bilang gitu, apakah dengan disengajakan gitu kan? Tapi dia bukan sengaja bunuh diri, tapi sengaja menghukum mati, eksekusi gitu kan, di hari Jumat. Saya tak bisa memastikan Pak ya, apakah nanti di kuburnya dia tetap dibebaskan atau tetap disiksa. Karena kan macam disengaja gitu kan. Macam disengaja. Memang kita tak boleh sengaja mati ya. Macam tadi bunuh diri hari Jumat. Yang kita hanya bisa ya mohon saja kepada Allah itu dan meninggalnya hari Jumat, terserah nanti hari akhir. Karena kalau hari Jumat itu satu-satunya hari yang baik, ya seharusnya Nabi lah yang meninggal hari Jumat kan. Tapi Nabi ternyata meninggal hari Senin. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya hari itu juga tak menentukan lah. Tapi kalau orang yang soleh, insya Allah hari apapun mati baguslah gitu. Kalau orang soleh. Nah, jadi masalah nanti dia disiksa atau tidak, Allahu a'lam ya. Kalau misalnya seandainya bisa nelpon kan, kau macam mana? Ya dikubur tu. Aku nak tahu gitu kan. Mungkin gampang lah kita dia. Seandainya yang dikubur tu nampak oleh kita Bapak Ibu, nampak macam ayam ya, macam binatang-binatang dikubur tu kan tahu ya. Kalau dikubur tu lagi sisa dengar, kita tak dengar. Ya, seandainya kita tahu dengar saja tak nampak, walaupun tak nampak, mungkin kita ni akan langsung insaf sadar lah sebenarnya. Ya betul. Ada kita tak tengok azab kubur tu, jadi kita ni muka selamba hidup, slow je. Hari. Nah, jadi jawaban saya gitu baik. Karena itu kan ada unsur kesengajaan ya dieksekusi hari Jumat. Apakah itu berlaku atau tidak? Saya tak paham juga. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas siapa yang meninggal hari Jumat itu memang tak disebutkan di situ apakah meninggalnya sengaja atau tidak gitu kan? Nah, itu tak disebut. Pokoknya hari Jumat aja. Ya semoga aja mungkin niat baik ya orang yang mengeksekusi itu karena dia mungkin banyak dosa, apalagi mungkin kalau narapidana ini seandainya dia bertobat gitu kan sebelum dia dieksekusi itu, ya bisa jadi barangkali diterima taubat. Ya pas pula di eksekusi hari Jumat, tambah bagus lagi gitu. Ya artinya bisa saja meninggal itu baik gitu Pak. Tapi jawaban pastinya saya tak bisa jawab. Ya, ada di perkara gaib. Payah ya kalau Nabi gampang aja kan.
Kita tanya, ya Rasul macam mana keadaan dia? Oh dia tu bagus, nampak kan dia tu? Bisa gampang mudah nanyakan Nabi, karena bisa tahu yang gaib-gaib. Kalau macam saya ni bang, ya. Nengok yang gaib-gaib tu, nengok hantu je tak pernah saya. Apalagi nengok tak kubur. Wallahualam. Kemudian yang kedua, qobliyah. Ya, memang betul. Qobliyah subuh tu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dengan sekali saja kita mengerjakan, apalagi berkali kan? Masya Allah pahala. Maka dari itu solat yang Nabi tak pernah, boleh pernah dikatakan tak pernah tinggal lah. Itu salah satunya solat sunnah qobliyah subuh. Maka dikatakan juga dalam hadis yang lain, sampai-sampai ya kata Nabi, kalau seandainya waktulah nak terang sekalipun atau nak syuruk sekalipun, ya seandainya aku telat misalnya, aku tetap akan melaksanakan qobliyah subuh. Ini menunjukkan bahwa qobliyah subuh itu rugi betul kalau ditinggalkan sampai sebegitu. Jadi karena ini juga sunnah ya Pak Nastia ya, hukumnya memang tak berdosa bang kalau kita tinggalkan, gitu kan? Tapi karena keutamaannya besar, gitu kan? Lebih baik tinggalkan walaupun kita berjamaah itu mungkin tak tepat awal takbir ya. Ataupun masbuk sekalipun tak masalah. Yang penting qobliyahnya tetap kalau mau. Kalau menurut saya gitu. Karena sayang ditinggalkan. Ini karena ini urusan afdhaliyah aja ya, keutamaan saja. Ya. Jadi menurut saya bagusnya memang dikerjakan. Nah, cuma memang tradisi kita ni antara azan qomat memang beda di tempat-tempat lain. Kalau di kota besar, kalau di tanah suci, ya Mekah, Madinah itu ada interval jarak yang cukup lama. Apalagi qobliyah subuh kan, dan orang-orang bisa sempatlah qobliyah. Tapi kalau tempat kita ini kan habis azan orang sholat 2 rakaat berapa menit orang qomat. Itu kan. Jadi yang lain tuh mungkin yang baru datang tak sempat lagi qobliyah. Yang bagusnya memang ada memang gitu kan jam digitalnya, ada time-nya. Dikasih lah kalau subuh tuh 10 menit lah. Mungkin kalau sholat-sholat lain itu ya fardu lain mungkin 5 sampai 7 menit. Tapi kalau qobliyah subuh sebaiknya dilambangkan. Ya, qomatnya itu 10 menit biar orang lain bisa. Karena sayang dia tinggalkan dunia dan seisinya dia dapat. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, semoga bermanfaat. Ada lagi Bapak, Ibu? Silakan. Kadang-kadang dengan kesibukan kita sehari-hari, kita selalu telat datang ke masjid pas kita mau berjamaah. Jadi begitu kita datangnya lambat, tapi di situ ada waktu, ada kesempatan kita untuk melaksanakan solat sunat setelah azan. Jadi seandainya waktu itu sudah mepet, kan di situ kita disunahkan untuk masuk masjid itu solat tahiyatul masjid. Artinya kita memuliakan masjid dan fadilahnya itu diantaranya kita menghapuskan dosa, artinya gitulah. Jadi kalau waktu itu sudah mepet, sementara kita datangnya terlambat, begitu kan di tempat kita biasanya habis azan, solat sunat, qabliyatan, langsung solat fardu. Tapi pada saat itu kita datang terlambat. Terlambatnya bukan terlambat takbirnya, terlambat kita memilih. Kalau kita bawakan solat tahiyatul masjid, kita tidak dapat qabliyatan. Seperti itu. Kalau kita langsung qabliyatan, kita tidak dapat tahiyatul masjid. Jadi kira-kira Pak Ustaz, keutamaan yang lebih baik lagi, apakah dengan waktu yang singkat itu, apakah kita bagusnya mengerjakan solat tahiyatul masjid atau solat qabliyatan? Seandainya waktu yang sudah pas-pasan. Karena kalau kita laksanakan dua-dua, kita mungkin tertinggal dengan solat fardu, takbir solat fardu. Mungkin ada penjelasan yang lebih jelas lagi mana yang kita dahulukan. Terima kasih Ustaz. Betul ya. Jadi ada sunnah namanya sholat tahiyatul masjid. Tahiyah itu penghormatan untuk masjid ya. Itu sunnah hukumnya memang kapan bila pun kita masuk masjid, baik kita hendak sholat ataupun hanya sekedar kita masuk itu aja,
ada acara gitu kan di masjid, sebaiknya qobliyah tahiyatul masjid sebaiknya, karena ini hukum sunnah. Jadi nama tahiyatul masjid itu sebenarnya dalam hadis juga ada, cuma Nabi hanya bilang gini, kalau kamu masuk masjid janganlah duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Itu bahasanya cuma gitu ya. Nah, cuma disebutlah oleh ulama tahiyatul. Ya, setiap siapapun masuk masjid, sholat 2 rakaat dulu. Walaupun khatib sudah khutbah, sholat. Itu anjurannya. Sholat dulu, jangan langsung duduk. Kalaupun terpaksa duduk, nih terlupa. Tak apa-apa, ini sunnah, tapi gantilah dengan baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca 2-3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu penggantinya tahiyatul masjid bagi orang yang dah terduduk dulu. Jadi kalau kita masuk masjid dah duduk, jangan berdiri lagi. Ya udahlah. Ada saat berdiri itulah kita salatnya gitu kan. Kalau duduk dah duduklah. Baca tasbih yang banyak. Ya. Bagaimana kalau macam tadi itu kan, yang kita pilih yang mana? Sebenarnya boleh dipisah kalau waktunya sempat ya, enggak gitu kan. Tahiyatul masjid dulu, nanti baru qobliyah kan. Afdalnya begitu, dipisah. Tapi kalau yang tak sempat, apalagi datangnya setelah azan gitu kan. Nah, berarti kan setelah azan itu ada sholat qobliyah. Macam mana? Apakah saya tahiyatul masjid dulu atau langsung aja qobliyah? Kata ulama, qobliyah saja niatnya. Karena dengan kita masuk dan melaksanakan sholat qobliyah, walaupun tak niat tahiyatul masjid, sudah dihitung sholat tahiyatul masjid, sudah termasuk gitu Pak ya. Jadi tak perlu lagi kita niat tahiyatul masjid. Yang penting pertama kali kita datang itu, apapun niatnya itu sudah termasuk dari tahiyatul masjid. Nah, kalau qobliyah sudah termasuk di situ. Sudah satu paket lah gitu. Satu paket. Tidak perlu juga kita maksakan untuk dipisah kalau waktunya tak sempat gitu kan. Nah, tapi kalau kita datang sebelum azan, ya bagusnya tahiyatul masjid dulu, nunggu azan baru qobliyah. Itu afdalnya kalau begitu. Ya. Itu menurut saya Pak. Allahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi saya membacakan pertanyaan dari rekan Pak. Ini ada pertanyaan. Apakah ada perjanjian Allah sama janin dalam kandungan? Terima kasih. Ya, betul ya. Dalam surat Al-A'raf itu ada i'tiqad janji waktu kita masih dalam alam roh. Ya, pada Allah ini alastu bi rabbikum, kata Allah, apakah atau bukankah aku ini Tuhan kalian? Ya. Qalu bala syahidina. Maka roh kita ini menjawab betul, benar, bahwa kami bersaksi bahwa kau adalah Tuhan kami. Jadi semua manusia, siapapun dia, ya, di dalam rahim itu, dalam roh itu, dan semuanya akan berikrar saksinya begitu sama, bahwa dia ngaku bahwa Tuhan kita, Tuhan dia itu adalah Allah. Nah, cuma kata Nabi, di saat anak itu sudah lahir, memang anak itu lahir artinya yuladu 'alal fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Memang bersih suci, tauhidnya masih bersih. Ya, karena tadi kan ada perjanjian kan sebelum dia lahir. Tapi fa'abawahu, ya, kedua orang tuanya lah yuhawwidani, yang menjadikan dia beragama Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan dia itu beragama Nasrani, au yumajjisani, atau yang menjadikan dia itu beragama Majusi. Jadi maka dari itu anak itu dalam masih bayi sampai dia balik meninggal masih masuk surga. Ada belum berdosa, masih fitrah. Tapi kalau dia sudah balik, akalnya pun sudah diberikan Allah sempurna, maka disitulah dia hendaknya berpikir secara jernih tentang termasuk keyakinan dia itu
apakah saya ini betul atau tidak, keyakinan orang tua saya ini. Nah, kalau dia ingin berpikir lebih dalam, lebih jernih, insya Allah dia akan menemukan lagi ya, kebenaran yang sebenarnya. Nah, kenapa seorang anak itu akhirnya ikut agama bapak maknya? Karena memang itu tadi, akalnya memang tidak digunakan. Ini lebih kepada doktrin lagi, bahwa Tuhan itu tiga, Tuhan itu doktrin itu yang membuat akal itu tertutup. Kalau dia nak berpikir logika begitu kan, berpikir logika. Bahkan Quran pun ayat-ayatnya banyak yang sebenarnya mengajak kita tuh berpikir logika. Macam kenapa Tuhan maaf nih kita sebutlah nama Kristen ya. Kenapa itu? Istilahnya dia disebut Tuhan padahal dia itu manusia gitu. Yesus gitu kan. Berarti kalau dia telah disebut Tuhan sebelum Nabi Isa lahirnya, umat-umat sebelumnya bahkan siapalah gitu kan, apakah lebih kecil dari dia gitu kan? Seharusnya kan nenek moyang itu lebih dari Tuhan juga dibandingkan Yesus itu sendiri. Logikanya begitu kan, tapi kenapa kan Yesus Tuhan sebelumnya bahkan tidak disebut Tuhan gitu. Nah ini soalnya logika dibangun sama Al-Quran itu begitu gitu kan. Ayahnya dan seterusnya lah, termasuk ayahnya Siti Maryam itu kan Imron ya. Imron bersama Hana melahirkan Maryam. Maryam tak punya bapak kan, jadi melahirkan Isa. Jadi Imron pun seharusnya kan lebih ini kan nenek moyangnya kan Tuhan lagi, kalau mana Yesus itu Tuhan, logikanya gitu. Tapi tidak ada disebut Tuhan. Nah begitu logika Quran dibangun tuh Pak, sampai sebegitunya. Jadi betul itu tadi ya, apa yang ditanya tadi memang betul fitrah, dan memang ada persaksian di alam roh itu bahwa kita semuanya mengaku bahwa Allah itu Tuhan nih. Saat lahirlah, saat dia di dunia ini lah, jadi keyakinan yang betul itu akhirnya tertutup sehingga dia tak ada lagi menemukan kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi bapak-bapak, ibu? Tak ada. Kita minta doanya Pak. Ya baiklah, kita langsung saja doa sejam Pak. Ada rasa semoga manfaat barokah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. لك الحمد ومنك الفضل وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Baik, demikian pengajian yang disampaikan oleh Pak Ustaz tentang Husnul Khotimah, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, bersama-sama kita baca yang menutup yang doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.